Hello guys, para sobat movie semuanya, ketemu lagi ya, dengan saya, si tukang dongeng film. Pada video kali ini, saya akan membahas dan menceritakan drama Korea yang berjudul, My Name. Drakor My Name berjumlah 8 episode dan dapat ditonton di streaming Netflix. Drama Korea ini berhasil menyita perhatian penonton sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober kemarin. My Name dibintangi Han So Hee, An Bo Hyun, Park Hee Sun, Chang Ryul, Kim Sang Ho, dan Lee Hak Jo. Film ini mengisahkan aksi balas dendam seorang anak perempuan atas kematian ayahnya. Dia memutuskan bergabung dengan organisasi narkoba Dong Cheonpa, dan menyamar menjadi anggota polisi demi mengungkap dan mencari pembunuh ayahnya. Tapi kali ini, saya akan menceritakan episode 1 dan 2 dulu ya guys. Langsung saja kita simak videonya. Film diawali dengan seorang cewek yang sedang rebahan di tempat tidur. Kemudian dia melakukan aktivitas pagi dengan berolahraga, lalu bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Dia adalah Jong Ji Woo, pemeran utama dalam film ini. Setelah sampai di sekolah, Ji Woo mendapati meja kelasnya banyak tulisan membuli dia. Kemudian datang seorang perempuan gendut, seorang cewek preman di kelasnya. Dia melecehkan Ji Woo, bahwa dia adalah seorang pecandu narkoba. Tak lama setelah itu Ji Woo dipanggil guru pembimbingnya, berkaitan dengan ayahnya yang menjadi pengedar narkoba dan buronan polisi. Oleh sebab itu pihak sekolah akan memindahkan Ji Woo ke sekolah lain, karena pihak sekolah tidak mau nama sekolahnya jelek karena hal itu. Ji Woo yang kecewa dengan keputusan pihak sekolah, akhirnya kembali ke kelas. Si perempuan gendut tadi, kembali membuli Ji Woo dengan bungkusan tepung putih ibarat narkoba di mejanya. Ji Woo mulai kesal dan melemparkan bungkusan itu ke muka perempuan gendut tadi. Dan terjadilah perkelahian antara mereka. Meskipun perempuan gendut itu dibantu teman-temannya, Ji Woo dapat mengalahkan mereka semua. Setelah itu Ji Woo mengambil tas dan meninggalkan kelasnya. Di saat yang bersamaan guru pembimbing datang, akan tetapi Ji Woo tidak peduli, bahkan dia menyerahkan pin sekolah dan namanya kepada guru tersebut dan berkata, "Saya keluar dari sekolah ini." Kemudian, dia menghabiskan waktu sekolah di danau sambil mendengarkan earphone dan melihat foto saat bersama ayahnya. Singkat cerita, Ji Woo kembali ke apartemen. Di depan pintu apartemennya terdapat hadiah berupa bunga dan iPad, tetapi Ji Woo malah menendang hadiah tersebut dan tidak memperdulikannya. Scenes berganti di tempat lain, ketika ada seseorang pria sedang menggunakan telepon umum. Dia adalah Yoon Dong Hoon, yang merupakan ayah dari Ji Woo. Ternyata dia sedang menghubungi Ji Woo untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Ji Woo yang sebetulnya sedang berulang tahun, berharap ayahnya datang dan merayakan bersamanya, tetapi handphone ayahnya mati dan tidak bisa dihubungi. Ji Woo yang terlanjur kecewa, menyuruh ayahnya tidak usah pulang dan menganggap ayahnya sudah mati. Mendengar hal tersebut, Yoon Dong Hoon menyuruh supirnya turun dan dia pergi sendiri untuk menemui anaknya. Ketika sampai di apartemen, Yoon Dong Hoon melihat hadiahnya masih di luar dan Ji Woo tidak menerimanya. Kemudian dia berusaha masuk dengan menggunakan kunci cadangan yang dia bawa. Ji Woo yang belum tidur mendengar suara pintu tersebut, lalu mendekat ke arah pintu. Tiba-tiba ada seorang yang misterius datang dari arah belakang Yoon Dong Hoon dengan membawa pistol. Lalu orang tersebut menembak Yoon Dong Hoon. Ji Woo yang tidak sengaja melihat dari lubang pintu, mengetahui kejadian tersebut. Dia melihat ayahnya ditembak oleh seorang yang tidak jelas wajahnya. Karena ingin melindungi anaknya, Yoon Dong Hoon menahan pintu itu, sehingga Ji Woo tidak bisa membukanya. Kemudian pria misterius itu pergi dan ayah Ji Woo meninggal di tempat. Ji Woo hanya bisa pasrah melihat ayahnya mati secara tragis. Kemudian scenes berpindah di tempat pemakaman ayahnya, terlihat Ji Woo sedih dan tidak percaya dengan kejadian yang menimpa ayahnya. Lalu datang seseorang dengan para pengawalnya ke pemakaman tersebut. Dia adalah Choi Mo Jin, seorang bos gangster dan bandar narkoba terbesar se-Asia. Mo Jin datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Yoon Dong Hoon. Ji Woo bertanya kepada Mo Jin, siapa yang membunuh ayahnya, tetapi Mo Jin hanya berkata bahwa, ayahmu adalah teman baikku dan orang yang paling aku percaya.
Ketika akan dikremasi, Jiwo hanya bisa menangis dan menyesali perkataan terakhir kepada ayahnya. Dia teringat saat indah bersama ayahnya dan mempunyai impian yang belum terwujud, untuk membangun rumah di pinggir pantai, hidup damai dan bahagia bersama ayahnya. Beberapa hari kemudian, Jiwo datang ke kantor polisi dan bertanya tentang penyelidikan kasus pembunuhan ayahnya. Ternyata pihak polisi menghentikan kasus tersebut dengan alasan tidak ada bukti dan saksi yang kuat. Spontan Jiwo merasa kecewa dan menendang meja di kantor polisi tersebut, tetapi polisi itu langsung pergi dan meninggalkannya. Kemudian Jiwo mendatangi Choi Mo-jin di markas besarnya. Dengan membawa semua berkas penyelidikan pembunuhan ayahnya, Jiwo meminta tolong kepada Mo-jin untuk menemukan pembunuh ayahnya dan Jiwo ingin menghabisi sendiri pembunuh tersebut. Akan tetapi Choi Mo-jin malah menamparnya hingga tersungkur, kemudian menyuruhnya pergi. Suatu malam, Jiwo yang masih bersedih atas kepergian ayahnya, mendadak kaget ketika ada seseorang datang dan mengetuk-ngetuk pintu apartemennya. Seseorang tersebut sangat misterius dan terkesan seperti orang sudah membunuh ayahnya. Jiwo yang sempat melihat orang tersebut dari balik pintu, dan tidak berani membukakannya dan memilih diam di tempat sampai orang tersebut pergi. Singkat cerita, akhirnya Jiwo ingin mencari sendiri pelaku yang sudah membunuh ayahnya. Dia membagikan dan memasang brosur dan selebaran di pinggir jalan, orang yang bisa memberitahu pelakunya akan dapat imbalan 5 juta won. Kalau dirupiahkan setara dengan 60 juta rupiah. Tak lama kemudian ada seseorang yang menghubungi Jiwo, orang tersebut punya berita tentang kasus pembunuhan ayahnya. Jiwo bergegas pergi dan menemui orang tersebut. Tak disangka, orang tersebut hanya mau menipu dan mengambil uangnya. Dengan memaksa, orang-orang tersebut merampas uang Jiwo dan menghajarnya sampai babak belur dan membuatnya pingsan. Akan tetapi saat Jiwo sadar, Choi Mo-jin sudah di tempat itu dan menghajar balik para penipu tersebut. Kemudian Choi Mo-jin membawa Jiwo ke suatu tempat, tepatnya di pelabuhan Seojin. Diketahui bahwa tempat tersebut adalah kamp pendidikan dan latihan bagi para pemula untuk bisa masuk ke organisasi Dongcheon milik Choi Mo-jin. Lalu Mo-jin memperkenalkan Jiwo dengan para anggota di sana. Tampak semua anggota adalah lelaki sedangkan Jiwo, perempuan sendiri yang berada di tempat itu. Dan latihan pun dimulai, Choi Mo-jin langsung turun tangan sendiri untuk melatih dan mengajari Jiwo. Memiliki bakat dan gaya bertarung seperti ayahnya, Jiwo tidak terlalu susah untuk menyesuaikan latihan dengan Mo-jin. Setelah beberapa hari berlatih, kini Jiwo menjadi petarung yang handal dan mempunyai pertahanan yang kuat. Tibalah saatnya, pembuktian bagi Jiwo untuk masuk dan menjadi anggota organisasi Dongcheon. Mo-jin mengadakan kompetisi bagi para petarung yang ingin menjadi bagian inti dari organisasi. Dalam pertarungan itu, Jiwo berhasil mengalahkan lawan terakhirnya dan menjadi pemenang. Orang yang terakhir melawan Jiwo dan berhasil dikalahkan, bernama Gang Jae. Dia terlihat tidak terima dengan kekalahannya, kemudian Gang Jae dan temannya merencanakan sesuatu untuk mencelakai Jiwo. Ternyata dia telah menaruh obat tidur di minuman Jiwo. Jiwo yang tidak menyadari hal tersebut, akhirnya meminum air yang sudah dicampur dengan obat tidur. Dan seketika Jiwo mulai pusing dan tidak sadarkan diri. Tak berapa lama Gang Jae dan temannya masuk ke kamar Jiwo, lalu menyetubuhi Jiwo. Ketika hendak melakukannya, tidak sengaja mereka menjatuhkan abu mendiang ayah Jiwo. Mengetahui hal tersebut Jiwo menjadi murka, dan mengambil pecahan guci ayahnya, kemudian melawan mereka semua. Akan tetapi pertarungan itu tidak berlangsung lama, anak buah Mo-jin datang dan memisahkan mereka.
Scenes berpindah di markas Choi Mojin. Terlihat Gang Jae meminta maaf atas kejadian tadi, akan tetapi Mojin yang kecewa tanpa ampun langsung menghukumnya dan menyayat wajah Gang Jae. Bukan hanya dihukum, Gang Jae juga dikeluarkan dari kamp pelatihan Dongcheon. Diketahui Gang Jae adalah bawaan dari Taeju, tangan kanan Choi Mojin. Dia menemui Jiwo dan menyuruhnya untuk mundur dari organisasi dan melupakan dendamnya. Taeju merasa kecewa karena sudah kehilangan Gang Jae, salah satu calon terbaik yang akan menjadi anak buahnya. Tetapi Jiwo tidak memperdulikannya, karena dia sudah masuk terlalu dalam dan tidak mungkin keluar lagi. Di tempat lain, Mojin memanggil Jiwo ke sebuah kedai makan. Mojin telah memutuskan dan memasukkan Jiwo, resmi menjadi anggota organisasi Dongcheon. Dengan identitas baru Jiwo berganti nama menjadi Oh Hye Jin dan masuk menjadi anggota polisi. Mojin juga memberikan pistol, yang diketahui bahwa itu adalah pistol dari seorang polisi yang dipakai pelaku untuk membunuh ayahnya. Pistol itu dibuang dan kemudian ditemukan Mojin di sekitar apartemen saat terjadi pembunuhan Yoon Dong-hun. Dari sinilah misi balas dendam dan mencari pembunuh ayahnya dimulai. Singkat cerita, 6 tahun berlalu. Jiwo yang sudah berubah nama menjadi Oh Hye Jin, telah resmi masuk menjadi anggota polisi di Departemen Kepolisian Metro Incheon. Beberapa kasus kejahatan dan kriminalitas telah diselesaikan di Divisi Kejahatan dan Kekerasan tingkat 2. Di sisi lain Choi Mojin juga leluasa untuk mengembangkan bisnis narkoba miliknya. Organisasi lain yang menghalangi bisnisnya pun disikat habis sampai ke akar-akarnya. Berkat prestasi dan kemampuannya, Jiwo pun naik pangkat dan dipindahkan ke divisi Satres Narkoba. Di saat bertemu dengan pimpinan divisi tersebut, wajah sang kapten tidak asing bagi Jiwo. Wajah itu mengingatkannya dengan pelaku pembunuh sang ayah. Sebut saja Kapten Cha Gi-ho. Akhirnya sang kapten menerima Jiwo dan menyuruhnya pergi. Di malam harinya Jiwo menemui Choi Mojin, dia mengabarkan bahwa dirinya sekarang masuk di divisi Satres Narkoba. Mendengar hal tersebut Mojin mengingatkan agar lebih berhati-hati, kemudian dia memberikan Jiwo sebuah pisau pribadi miliknya. Pisau tersebut adalah pisau kenangan saat masih bersama ayah Jiwo. Dia ingin Jiwo menggunakan pisau itu, ketika ingin menghabisi pelaku yang sudah membunuh ayahnya. Di keesokan harinya, Jiwo kali pertama masuk dan bertugas di unit Satres Narkoba. Dia bertemu dengan petugas lain, yang kelihatannya tidak menyukai kehadiran Jiwo. Sebut saja dia Kopral Pildo. Pildo agak kesal dengan Jiwo, ketika di scene sebelumnya mereka berdua sempat bentrok ketika ingin menangkap buronan dan pelaku tindak kejahatan. Tak berapa lama Pildo mendapat telepon dan menugaskannya untuk menangkap seorang bandar narkoba. Kemudian dia mengajak Jiwo dan yang lainnya berangkat menuju TKP. Ketika sampai di TKP, Pildo sengaja menugaskan Jiwo untuk masuk sendirian. Dia ingin tahu kemampuan Jiwo sejauh apa, tanpa pikir panjang Jiwo langsung masuk ke markas pengedar narkoba itu. Para penjaga yang hendak menghalanginya pun disikat habis oleh Jiwo. Oke guys, segitu dulu alur cerita dan sinopsis drama Korea yang berjudul My Name pada episode 1 dan 2. Gimana? Seru dan menegangkan ya, filmnya? Silahkan kalian komentar di kolom deskripsi di bawah, dan jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa bantu dukungannya lewat like dan subscribe-nya. Semoga banyak yang nonton ya guys, jadi admin akan lebih semangat lagi untuk upload episode selanjutnya. Salam Fast Movie.